Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di West Progo Channel. Untuk cerita kali ini adalah cerita baru yang berjudul Sintru. Hari ini aku dan suamiku pindah keluar kota kecil yang bersebelahan dengan kota Batik. Suamiku yang bekerja sebagai pegawai perhutani harus rela untuk dipindah tugaskan. Sebenarnya pihak kantor sudah menyediakan tempat tinggal untuk kami tinggali saat berada di sana. Namun suamiku memilih untuk tinggal di rumah neneknya yang letaknya cukup jauh dari kantor tempat tinggalnya, meskipun masih satu kota. Apa nanti nggak kejauhan kalau berangkat kerjanya, Mas? Tanyaku sembari mengemasi baju-baju dan anakku. Kalau naik mobil paling setengah jam aja, Dek, balas suamiku yang masih sibuk dengan gawainya. Rasanya enggan meninggalkan rumah yang sudah lama kami tinggali dan harus pindah ke kota yang lebih sepi dari kota kembang yang aku tinggali sekarang. Setelah beres-beres mengepak semua yang akan kami bawa, aku pun memilih untuk menidurkan anakku satu-satunya. Arsa, bobok yuk. Besok kan kita mau pergi. Bujukku pada putraku yang masih berusia 4 tahun. Mungkin karena lelah, Arsa pun langsung memelukku dan minta digendong. Sepertinya dia juga sudah mengantuk. Kami mengendarai mobil sendiri. Tidak ada barang yang kami bawa kecuali baju dan peralatan mandi kami. Karena di rumah nenek suamiku pasti sudah banyak perabot. Perjalanan yang kami lalui memakan waktu lumayan lama, hingga kami sampai saat matahari hampir tenggelam. Desa tempat rumah nenek suamiku ternyata adalah desa yang lumayan sepi. Jarak antar rumah lumayan lebar dan masih banyak tanah kosong. Rumah nenekmu yang mana, Mas? Tanyaku dengan perasaan yang entah kenapa menjadi tidak enak. Sebentar lagi, Dek. Benar kata suamiku. Mobil yang kami tumpangi berhenti tak lama dari aku bertanya barusan. Di depan kami tampak sebuah rumah dengan nuansa tempo dulu. Terlihat rumah nenek dari suamiku adalah rumah peninggalan Belanda yang punya jendela super besar. Pohon beringin besar juga tampak menjulang tinggi hingga menyentuh genteng rumah itu. Seakan beringin itu melindungi si rumah. Mas Doni lah yang menurunkan barang bawaan kami, karena aku sibuk menggendong Arsa yang kini tertidur. Assalamualaikum, Nek, panggil suamiku sembari mengetok pintu rumah. Lumayan lama suamiku mengetuk-ngetuk pintu rumah hingga terdengar suara azan maghrib. Apa nenekmu sedang pergi, Mas? Tanyaku mulai sedikit sebal. Belum juga suamiku membalas perkataannya, pintu rumah itu terbuka, menampakkan seraut wajah keriput dan rambut putih yang terlihat acak-acakan. Simbah, Mas Doni langsung memeluk neneknya dengan lembut. Jujur saja, dari awal menikah aku belum pernah bertemu dengan neneknya Mas Doni, karena sejak dulu beliau tidak mau pergi jauh. Aku tidak lupa menyapa nenek yang dipanggil Simbah oleh suamiku itu. Masuk, ajak Simbah dengan suara datar. Kami pun masuk ke dalam rumah yang ternyata terlihat sangat rapi. Sepertinya Simbah merawat rumah ini dengan baik.
meskipun tinggal seorang diri. Aku sempat melihat Mas Doni berbincang sebentar dengan Simbah. Mungkin dia ingin menjelaskan tentang perihal pindah kemari. Akhirnya Mas Doni mengobrol dengan Simbah sebentar. Kami masuk ke dalam kamar yang terletak di ruangan tengah. Tampak di ruangan itu ada sebuah piano tua, tapi masih terawat. "Rumahnya adem kan, Dek?" tanya suamiku sembari menata baju lemari. Sedangkan aku memilih untuk rebahan sebentar dengan Arsa yang tengah tertidur. "Tapi aku kok ngerasa rumah ini serem ya, Mas. Apalagi pohon beringin yang ada di depan," balasku jujur. Itu cuma perasaanmu saja. Nanti juga betah di sini," suamiku berkata dengan santai yang membuatku akhirnya melepaskan lelah. Mungkin benar, aku hanya parno saja karena aku baru sampai di sini, jadi pikiranku sedikit kacau. Setelah makan malam yang disiapkan oleh Simbah, kami pun izin untuk masuk ke kamar dan beristirahat. Arsa sedari tadi tidak mau keluar kamar. Katanya di luar ada yang nakal. Entahlah, anakku kadang memang suka aneh-aneh saja. Perjalanan yang kami lalui membuat badan kami terasa pegal. Jadi kami pun cepat terlelap tidur dengan Arsa yang tidur di tengah-tengah kami. "Jangan nakal." Aku terbangun saat mendengar suara Arsa. Tampak di sebelahku, Arsa sedang duduk sembari tangannya seperti sedang menyuruh untuk pergi. "Arsa, kenapa sayang?" tanyaku yang langsung terduduk dan menanyai anakku. "Tadi ada tante rambut panjang ngajak main Arsa, mah. Dia narik-narik kaki Arsa," jawab anakku yang membuatku syok. "Tante siapa? Mana?" tanyaku dengan mengedarkan pandanganku ke penjuru kamar. "Tadi di sini." Arsa menyanding bawah ranjang. Mendadak bulu kuduku merinding. Tapi aku memberanikan diri untuk melihat ke arah bawah ranjang. Perlahan tapi pasti aku mulai melongokkan kepalaku untuk melihat kolong ranjang yang ternyata kosong. Namun aku begitu terlonjak kaget saat tiba-tiba jendela kamar yang besar terbuka dengan sendirinya, membuat angin malam yang dingin terasa menusuk tulang. Aku segera turun dari ranjang menuju kamar untuk menutupnya. Sebelum menutup, entah kenapa aku justru memperhatikan tanah kosong yang ada di sebelah kamar ini. Terlihat hanya ada sedikit cahaya bulan yang menerangi tanah itu, membuat terlihat benar-benar mengerikan. Aku pun segera menutupnya kembali. "Kenapa Arsa? Apa Arsa haus?" tanyaku sembari membelai rambutnya. "Mah, tadi di jendela ada Simbah," ungkap Arsa yang membuatku bingung. "Perasaan tadi aku tidak melihat siapa-siapa. Tapi jujur, kini bulu kudukku begitu meremang. Ada rasa yang tidak nyaman yang mengelayutiku. Akhirnya karena was-was dan lelah, aku menyuruh Arsa tidur. Aku juga melanjutkan tidur. Keesokan paginya, pada saat aku dan suamiku selesai bersiap, aku berencana untuk masak nasi goreng untuk sarapan. Tapi ternyata di meja sudah banyak makanan. "Pasti ini buatan Simbah," ucap suamiku sembari duduk di kursi. Tidak lupa, aku juga menyuapi Arsa. Tapi Arsa justru tidak mau meskipun aku paksa hingga dia menangis. "Jijik, Arsa nggak mau," teriak anakku yang membuatku gusar. "Arsa mau apa?" tanya Mas Doni yang mencoba sabar. Arsa tetap menggeleng dan meminta untuk keluar rumah.
aku pun menuruti permintaan anakku. Aku ajak Arsa berjalan-jalan di sekitar rumah Simbah. Tempat ini memang benar-benar asri. Banyak pohon besar dan tanaman yang membuat suasana lingkungan ini terasa sejuk. Ngapunten, Mbak, tiang pundi nggih? Sebuah suara menyentakkanku. Di sampingku tampak seorang ibu-ibu paruh baya yang tengah menyongsong sebuah nampan besar di kepalanya. Maaf, saya tidak tahu bahasa daerah sini, balasku ramah. Pasti orang baru ya, Mbak? Tanya ibu di depanku dengan tersenyum. Iya, Bu, ibu jualan apa? Tanyaku sembari melihat sesuatu yang sedang dibawa oleh ibu-ibu paruh baya di depanku. Iki gemblong, Mbak. Mau? Aku tidak tahu makanan jenis apa yang ada di depanku dan mencoba ditawarkan. Mama, Arsa mau, pinta anakku. Akhirnya aku membeli 2 porsi gemblong yang bungkusannya terbuat dari daun. Rumah Mbak di mana? Tanya ibu tadi sembari mengambil uang kembalianku. Saya tinggal di rumah nenek dari suami, Bu. Itu rumahnya, balasku sembari menunjuk rumah Simbah. Entah kenapa tiba-tiba ekspresi ibu-ibu itu berubah. Seketika tanpa pamit, ibu itu pun berjalan pergi meninggalkanku dengan kebingungan. Mbak, tolong hati-hati. Lebih baik pergi saja dari rumah itu. Rumah itu sintru, Mbak, ujar penjual gemblong itu sebelum benar-benar pergi. Sintru, apa maksudnya? Sepanjang jalan ke rumah Simbah, aku terus memikirkan omongan penjual gemblong tadi. Dia bilang itu rumah sintru. Aku tidak tahu apa maksudnya. Enggak mau makan di situ. Arsa mengagetkanku yang kini sedang duduk di kursi tamu. Arsa mau makan gemblong di mana? Tanyaku lembut. Di kamar. Arsa nggak mau di sini. Jangan di kamar, nanti banyak semutku, bujukku sabar. Namun Arsa masih tetap merajuk untuk makan di kamar. Akhirnya aku pun menuruti permintaannya daripada dia terus rewel mengganggu Simbah. Namun baru aku sadari, sedari pagi aku tidak melihat Simbah. Apa mungkin Simbah sedang beristirahat di kamar karena lelah sudah menyiapkan sarapan untuk kami tadi. Lebih baik nanti aku menghampiri kamar Simbah. Aku ingin mengobrol dengannya. Setelah menemani Arsa di kamar dan menyuapinya, aku berniat untuk mulai memasak. Karena tidak mungkin aku akan merepotkan Simbah terus. Namun sebelum ke dapur, aku menghampiri kamar Simbah. Tapi ternyata Simbah pintunya tertutup. Aku mengetuk pintu kamar Simbah beberapa kali, tapi tidak juga dibukanya. Akhirnya karena aku khawatir, aku perlahan mencoba membuka kamar Simbah. Ternyata pintu kamar Simbah tidak dikunci. Dengan hati-hati, aku pun melongok ke dalam. Terlihat ranjang tua Simbah yang ditutupi oleh kelambu. Wajah Simbah tidak terlalu terlihat, hanya kakinya yang aku lihat. Syukurlah, sepertinya Simbah sedang beristirahat. Aku pun kembali menutup pintu kamar dan berjalan ke dapur. Dapurnya terlihat sangat rapi. Sepertinya memang Simbah adalah orang yang telaten. Tapi mungkin karena orang yang sepuh, jadi di rumah ini tidak ada barang elektronik semacam kulkas. Bahkan di rumah ini tidak terdapat TV. Namun di dapur tidak ada bahan makanan
yang bisa aku masak. Tapi aku juga tidak tahu di mana pasar atau penjual sayuran terdekat. Sepertinya aku harus bertanya pada Simbah. Aku pun berbalik untuk menuju kamar Simbah lagi. Pada saat aku berjalan di ujung lorong pemisah antara dapur dan ruang makan, tiba-tiba ada suara mengagetkanku. Lungo! Aku begitu kaget hingga aku putar tubuhku untuk melihat siapa pemilik suara itu. Tapi sepanjang mataku menatap, tidak ada satupun seorang yang terlihat. Tubuhku jadi gemetar, bulu kuduku meremang. Tapi aku ingat Arsa di kamar sendirian. Aku tidak mau terjadi sesuatu padanya. Dengan berlari aku sampai di kamar, tapi tidak aku temukan Arsa di sana. Jantungku sudah berdegup kencang karena takut dan panik. Aku mencoba untuk mencari di ruang tamu dan berada di rumah, tapi tidak aku temukan Arsa. Arsa, di mana kamu nak? Panggilku histeris. Tidak ada jawaban dari anakku. Aku coba lari ke dalam rumah lagi. Kini tujuanku adalah kamar mandi. Semoga Arsa ada di sana. Ternyata di kamar mandi pun tidak ada. Membuatku tambah panik. Lebih baik aku menghubungi suamiku. Tapi pada saat aku akan menghubungi Mas Doni, aku mendengar suara tawa Arsa. Suara itu berasal dari area belakang rumah. Lalu aku dengan cepat menghampiri suara Arsa. Terlihat di sana Arsa sedang naik sebuah ayunan yang nampak usang. Dia tertawa seakan ada yang mengajaknya bermain, padahal tidak ada seorang pun di sana. Arsa! Aku berlari menyongsong anakku yang terlihat sangat senang. Aku gendong Arsa dan membawanya kembali ke dalam rumah dengan perasaan was-was. Dadah, Arsa berbicara sembari tangannya melambai-lambai. Perasaanku bertambah tidak enak. Ku percepat langkahku menuju kamar. Aku harus menghubungi Mas Doni. Setelah sampai di kamar, aku menundukkan anakku di tempat tidur. Arsa, tadi main sama siapa nak? Tanyaku penasaran. Sama Simbah mah, balasnya polos. Simbah? Tidak mungkin, aku tadi baru melihat Simbah tidur di kamarnya. Arsa, jangan bohong. Aku tatap mencoba mencari tahu kejanggalan ini. Arsa nggak bohong. Tadi Simbah ke kamar ngajak main. Apa mungkin saat aku sedang berada di dapur, Simbah bangun dan membawa Arsa ke belakang. Tapi bagaimana mereka melewatiku tanpa aku melihatnya? Jelas-jelas jika ingin ke arah belakang rumah harus melewati dapur. Tapi mungkin ada jalan pintas lainnya. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin aku hanya sedang kecapean. Suara di lorong dapur tadi juga mungkin suara Simbah yang sedang bermain dengan Arsa. Akan tetapi aku sangat yakin di halaman belakang tidak ada siapapun, hanya ada Arsa. Mas Doni pulang dengan membawa beberapa makanan. Ini makanan buat makan malam dek, ujar Mas Doni sebelum berlalu ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Sedangkan aku bersiap menyediakan makanan yang sudah dibeli suamiku. Terlihat di meja makan sudah ada beberapa makanan. Mungkin Simbah yang buat tadi pada saat aku dan Arsa sedang tidur siang. Aku sajikan makanan yang dibelikan Mas Doni di meja, juga bersama masakan buatan Simbah. Sembari menunggu Mas Doni selesai mandi, aku kembali ke kamar untuk mengajak Arsa makan. Juga karena sedari pagi anakku hanya makan gemblong dan minum susu. Arsa,
harus makan ya. Papa beli makan buat Arsa, ucapku yang langsung mendapat pelukan dari Arsa. Aku pun kembali ke meja makan, sedangkan Arsa memilih untuk menunggu papanya yang menggendongnya ke meja makan. Ternyata Mas Doni sudah ada di sisi meja makan. "Mas, sudah selesai mandinya?" tanyaku. Namun Mas Doni hanya bergeming. Tatapannya lurus ke arah makanan yang ada di meja makan. Sepertinya ia sangat kelaparan. "Kamu kayak kelaparan banget ya." Tapi Mas Doni tetap saja terdiam. "Dek, kamu ngobrol dengan siapa?" Suara Mas Doni terdengar dari arah belakangku, membuatku refleks menengok ke belakang. Di belakang Mas Doni masih memakai handuk, setengah badan menatapku dengan heran. Sedangkan aku bertambah bingung dan takut. Kubalikkan tubuhku menghadap sosok Mas Doni yang tadi aku lihat duduk di kursi. Tapi kini yang aku lihat hanyalah kursi yang kosong. "Kamu kenapa sih?" Mas Doni terus saja bertanya. "Mas, barusan aku lihat kamu duduk di sini," balasku sembari menunjuk kursi di depanku. "Ngarang kamu, aku baru saja keluar dari kamar mandi kok." Setelah mengatakan itu, Mas Doni pun beranjak menuju kamar, meninggalkan aku yang masih berdiri dengan gamang. Aku jelas-jelas melihat Mas Doni duduk di kursi itu. Tidak mungkin aku hanya berhalusinasi. Entah kenapa baru sehari aku tinggal di sini, tapi aku sudah merasakan hal-hal ganjil. Setelah menyiapkan makan malam, aku mencoba memanggil Simbah untuk bergabung bersama kami. Kali ini Simbah langsung keluar dari kamarnya saat aku ketuk pintunya. Meskipun terlihat sangat dingin padaku, pada saat itu aku kembali ke meja makan. Terlihat Mas Doni yang sedang berdiri sembari menggendong Arsa. "Kok nggak duduk, Mas?" tanyaku. "Dek, ini makanan yang tadi aku bawa kan?" tanya Mas Doni sembari melihat makanan yang sudah aku sajikan di atas meja. "Iya, Mas," balasku. "Kok sudah basi begitu?" "Benar," kata Mas Doni. "Makanan yang tadi dibelinya nampak basi. Padahal saat aku menyiapkannya, makanan itu masih hangat dan tidak basi. Aneh, kok bisa basi ya, Mas?" tanyaku bingung. "Mangan saonone," tiba-tiba Simbah menyeletuk. Akhirnya Mas Doni duduk juga sembari memangku Arsa. Tapi tiba-tiba Arsa menangis histeris. "Pergi sana!" teriaknya menatap Simbah. "Arsa, kenapa sayang?" tanyaku dan Mas Doni panik. "Takut, Arsa takut." Kali ini Arsa sudah menatap wajah Simbah dengan kedua matanya. Aku langsung menggendong Arsa dan mencoba menenangkannya. Namun Arsa tak kunjung tenang. Akhirnya aku membawanya ke kamar. Di kamar Arsa baru bisa diam. "Arsa, kenapa?" tanyaku lembut. "Mah, Arsa mau pulang," balasnya polos. "Tapi kenapa?" "Arsa takut, mereka jahat." Jawaban Arsa membuatku percaya satu hal. Di rumah ini bukan hanya kami. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Jangan lupa like, share, komen, dan pencet tanda
lonceng untuk dapat menikmati cerita-cerita terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.